Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Penyusunan Jakarta. Sebenarnya nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari dan pada polisi. Sini tujuan kami untuk Mahasiswa jurusan apa nih? pendidikan jurnalistik. Ini tujuan kami itu ada tugas akhir semester, di mana untuk mewawancarai kepala sekolah terkait supervisi di sekolah tersebut. Kita langsung aja ke pertanyaan sebagai kepala sekolahnya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih Bapak sebagai kepala sekolah itu bisa mempersiapkan rencana supervisi pembelajaran di awal tahun pembelajaran dan menentukan fokus utama dalam setiap sesi supervisi tersebut? Kalau supervisi guru ya, itu kan bukan di awal tahun pelajaran. Iya, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Kalau di awal nggak ada supervisi itu ya. Itu ya kita persiapkan baik perangkatnya maupun penjadwalannya maupun kontennya yang akan disupervisi terhadap guru, masing-masing guru mata pelajaran. Kita harus mulai dari awal tahun ya. Jadi dipersiapkan dari konten tersebut kayak guru. Nah, untuk perencanaannya itu disusun berdasarkan kebutuhan guru atau kondisi sekolah? Kalau supervisi guru ya, itu kita menggunakan format yang sudah disediakan ya, format yang sudah, iya kan? Apa konten format yang sudah tersedia. Di situ sudah ada rambu-rambunya, ada template-nya. Jadi Bapak tinggal supervisi guru tersebut. Iya, baik dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran maupun penilaian yang dilakukan guru itu dia konten utamanya dari supervisi itu. Kalau prosesnya itu bagaimana? Iya, ya setelah kita melakukan sosialisasi, melakukan penjadwalan, baru kita masuk sesuai jadwal yang sudah ditentukan ke masing-masing guru. Misalnya guru geografi, saya harus masuk misalkan tanggal 20 September gitu kan, di jam ketiga di kelas berapa gitu kan, saya masuk, saya lihat persiapannya dia, RPP-nya dia, rencana pembelajarannya seperti apa, modul belajarnya gitu kan. Terus saya lihat juga dia melakukan kegiatan pembelajarannya seperti apa. Saya lihat juga gitu kan, penilaian yang dilakukannya seperti apa. Sudah, nanti ada kesimpulan, ada hasilnya. Ya seperti nilai lah kayak gitu ya. Nilai seperti itu, guru ini memenuhi syarat tidak, sesuai dengan harapan atau tidak gitu kan. Kalau misalnya itu kami terjadi dialog. Berikutnya, misalnya karena guru itu kekurangannya di mana ditunjukkan, lalu kita berikan pembinaan sama guru yang bersangkutan. Iya. Kalau yang sudah is okay, administrasi kurikulumnya lengkap, action dia waktu pembelajarannya juga oke, penilaian yang dia lakukan terhadap siswa juga udah oke, no problem. Paling kami ngasih penguatan ya, untuk terus berkembang, terus berbagi terhadap sesama guru, praktek baik dan lain sebagainya. Terkait itu, Bapak itu pengen guru seperti apa sih yang ingin dicapai gitu dalam perencanaan supervisi yang telah dibuat? Guru yang sesuai rambu-rambu tugas keguruan dia. Iya, kan ada rambu-rambunya itu di dalam format supervisi. Misalnya perencanaan pembelajaran harus seperti apa, ada di situ. Terus pelaksanaan pembelajarannya seperti apa, ada di situ.
terus penilaian yang dilakukan harus seperti apa, ada di situ. Dan lain-lainnya ada lagi. Tadi kan udah ada template yang dikasih, itu ada sumber lain nggak sih yang Bapak pakai sebagai acuan dalam melakukan perencanaan supervisi? Sampai sekarang saya tidak, acuan utamanya itu. Cuma di metode kadang-kadang bisa variatif gitu kan, itu bisa ya reguler seperti itu, atau saya bisa melihat melalui video. Kalau misalnya kebetulan saya nggak sempat, coba aja di videokan gitu kan, nanti saya bilang. Dinilai secara online gitu ya. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak penilaian efektivitas strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru selama observasi? Apakah ada standar atau pedoman tertentu dari Bapak guna menentukan hal itu Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, standarnya adalah format yang dari dinas pendidikan itu. Ya, ya guru yang ideal ya sesuai dengan itu, ya guru yang sesuai dengan rambu-rambu di format itu. Yang jelas pembelajarannya menyenangkan dan hasil prosesnya dulu ya, prosesnya juga diikuti gitu, dengan baik, dan tentu saja terakhir penilaiannya juga berhasil baik. Terkait aspek tertentu ya, Bapak itu menentukan guru mana sih yang akan disupervisi gitu atau udah ditentukan? Ya waktu perencanaan mau supervisi kan ditentukan. Oh, udah dicatat Iya, guru siapa, jam berapa gitu kan dilakukan penjadwalan. Kan pertama sosialisasi tadi saya katakan. Sosialisasi pada minggu ke berapa dan minggu ke berapa kita akan melakukan supervisi. Ini penjadwalannya, jadi guru sudah siap-siap. Segala perangkat dan lain sebagainya sudah siap oleh guru. Bagaimana Bapak menilai efektivitas strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru selama observasi? ada standar pedomannya Bapak? Nah itu tadi format yang dari dinas pendidikan. Oh, itu udah standar itu ya. Kalau metode tertentu yang digunakan selama observasi itu mencatat dan menganalisis pembelajaran yang terjadi itu bagaimana? Ya, saya katakan tadi ya, reguler biasanya saya melihat berkunjung ke kelas untuk menyaksikan, mengikuti ya pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Saya mencatat hal-hal tertentu yang perlu saya catat. Terus lagi saya memberikan penilaian terhadap guru yang bersangkutan yang saya supervisi. Ada perbandingan dari guru atau? Ada, setelah supervisi di kelas itu nanti kita bertemu, kita dialog, diskusi ya, misalkan terkait kelemahan, kelebihan pelaksanaan supervisi itu yang dilakukan oleh guru itu. Kita juga bisa memberikan saran, masukan dan lain sebagainya. Misalnya yang bersangkutan ada kekurangan. Seperti sini, Bapak ada tantangan terbesar nggak sih yang dihadapi sama proses supervisi jika ada itu mengatasinya bagaimana? Sebetulnya problem ini enggak sih ya, karena di sini kan semua guru-guru yang memang sudah pengalaman jadi guru ya, sudah biasa melakukan itu, jadi relatif tidak ada masalah terkait dengan supervisi itu. Nah, kalau misalkan masalah guru, sebetulnya itu kan kaitannya dengan potensi ya. Kita nggak bisa memaksakan guru tertentu harus gaya mengajarnya dengan gaya mengajar tertentu, kita enggak. Tapi kan tetap standarnya itu kan sesuai dengan rambu-rambu yang ada di format itu ya. Itu kita nggak bisa memaksakan juga guru harus seperti apa. Bagaimanapun lah kemerdekaan guru ya, itu kan otoritasnya ada di guru yang bersangkutan dalam melakukan kita. Selanjutnya, bagaimana cara melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan supervisi atau memperoleh balik dari mereka tentang kualitas pendidikan yang ada di sekolah?
Setahu saya ya kalau supervisi guru mapel itu kita tidak melibatkan orang tua siswa. Apa hubungannya kegiatan pembelajaran guru dengan orang tua siswa kan enggak? Pak, iya. Dengan kalau sekarang itu ada yang namanya yang melibatkan orang tua juga gitu untuk jadi membantu siswa-siswa. Itu maksudnya bagaimana? Enggak ini dalam gini itu mau umum kaitannya tidak disupervisi di dalam kegiatan program sekolah itu ada yang namanya belajar belajar dari pihak luar ada kali kami kalau terkait dengan narkoba gitu kan kami panggil orang BNN. Terkait misalkan kesehatan kita panggil gitu kan misalkan dokter dari puskesmas atau gitu kan di antara orang tua siswa ada yang jadi dokter bisa terus terkait dengan pengembangan profesi ya profesi anak pengenalan profesi gitu kan terhadap siswa kita panggil alumni misalkan ada yang alumni dari jadi tentara ada alumni dari jaksa ada alumni yang jadi pengusaha, kadang-kadang dalam 1 tahun, durasi 1 tahun kita jadwal saat mana kita memerlukan misalnya pembelajaran terhadap kewirausahaan. Kami panggil orang tua siswa misalkan yang mau jadi pengusaha untuk memberikan pencerahan terhadap siswa-siswi kami. Iya lah. Enggak. Orang tuanya suruh ngapain gitu kan? Nanti Pak, bagaimana Bapak menyelesaikan pendekatan supervisi dengan kebutuhan individu setiap guru? Apakah ada strategi khusus yang Bapak terapkan untuk menangani berbagai pengalaman dan keterampilan guru seperti workshop untuk pelatihan? Oh ada, iya. Dari supervisi itu nanti saya sebagai kepala sekolah punya kesimpulan ada di level mana sih kompetensi guru saya gitu kan guru SMA 50 nanti sekiranya dibutuhkan gitu, kelemahan guru misalkan pada umumnya di pembuatan modul ajar maka tahun ajaran menjelang tahun ajaran baru biasanya kami melakukan kegiatan penguatan SDM dalam bentuk IHT dan workshop dengan tema definitif lah misalkan workshop 1 tentang modul ajar workshop 2 tentang pembelajaran kemarin kan pembelajaran diferensiasi ya misal workshop 3 itu kan tentang asesmen workshop 4 gitu kan misalnya terkait dengan project seperti itu dia upayanya itu setelah kami pelajari kami analisis kami simpulkan hasil dari supervisi tahun berikutnya. Itu umum semua guru atau hanya semua guru. Nah guru individu guru yang secara kompetensi masalah itu kan biasanya kepala sekolah itu memanggil memberikan pembinaan secara individu ya. Iya, kalau tahap yang paling awam setelah kita supervisi ke kelas terus diinput hasil dari itu yang diinput ke dalam komputer ya untuk kemudian kita ada kesimpulan-kesimpulan. Nah, yang sekarang sebetulnya nanti sekarang dari ke depan ini dari diterapkan kita di SMA 40 supervisi dalam arti yang kita diskusikan tadi itu akan tidak ada. Sudah beralih kepada PMM penilaian kinerja melalui PMM jadi lewat situ jadi kita secara online gitu kan kepala sekolah kapan dari mana saja bisa memberikan penilaian kinerja kelihatannya akan arahnya ke situ. Berarti ada nanti
strategi yang digunakan oleh pengelola sekolah gitu untuk melakukan supervisi di tingkat SMA. Strateginya tuh yang udah tersusun gitu. Selain dari Siapa pengelola sekolah? mungkin bapaknya atau bapak mengarahkan ke supervisi. Ya udah, saya kira ya strategi seperti tadi. Ya akhirnya prosesnya itu kan sosialisasi, penjadwalan dan pelaksanaan. Terus kita evaluasi dengan manajemen, kesimpulan dan rekomendasinya nanti apa gitu kan. Misalnya tadi kegiatan penguatan SDM yang terkait apa gitu. Pak, apa yang menurut Bapak perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam proses supervisi di masa yang datang atau selama ini? Apa ya, artinya sebetulnya supervisi itu kan hal yang biasa ya. Kita sebagai kepala sekolah itu udah hafal bener ya kalau bertahun-tahun guru itu ada di posisi level mana kompetensinya, kita itu sebetulnya udah paham. Untuk selanjutnya pengen saya ya, artinya supervisi itu dilakukan secara digital aja, secara online bisa kita lakukan itu ya. Apalagi sekarang ada CCTV dan lain sebagainya, setiap hari saya selalu supervisi ibaratnya ya, melihat guru-guru yang di kelas keadaan siswa belajar bagaimana dan lain sebagainya, bisa dilihat CCTV. Jadi tiap kelas ada CCTV. Ada. Terus bagaimana sih Bapak mengukur dampak supervisi pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar siswa? Ya, artinya kalau secara akademik ya, saya mengukur seperti pengukuran penelitian mungkin tidak ya. Tetapi kita berdasarkan diskusi dan lain sebagainya bisa juga. Artinya ya pastinya ada korelasi yang signifikan antara kualitas guru mengajar di kelas dengan hasil capaian gitu kan, prestasi akademik siswa. Mesti ada lah itu. Meskipun kami secara akademik ya belum pernah melakukan penelitian itu. Apakah ada perubahan Pak dalam motivasi dan partisipasi siswa setelah implementasi supervisi pembelajaran? Saya juga belum pernah mengukur ya, belum pernah melihat secara apa ya, secara angka-angka terkait hubungan itu, ya. Tetapi yang jelas kan tujuan dari supervisi itu kan memperbaiki kegiatan pembelajaran guru ya. Dengan baiknya pembelajaran guru di kelas, maka secara otomatis siswa juga di kelas akan belajar dengan baik juga. Itu bagaimana Pak sekolah itu meningkatkan siswa dan proses supervisi untuk meningkatkan partisipasi mereka dan meningkatkan mutu pendidikan? Ya enggak lah. Siswa itu kan sebagai apa tempatnya ya, sebagai kan objeknya. Kalau supervisi itu kan guru mata pelajaran, objeknya sih. Siswa kan cuma jadi tempat ya, di kelas gitu kan. Kalau siswa enggak dilibatkan. Bapak supervisi itu pas gurunya sedang mengajar aja gitu ya? Iya. Jadi siswanya gimana keadaan siswa pada saat guru mengajar tersebut. Kalau peran Bapak ini dalam mendukung dan mengarahkan proses supervisi di sekolah itu Ya tadi artinya tidak hanya mengarahkan saya, tapi saya melaksanakan juga, mengevaluasi juga, terus lagi menilai juga. Ada tindak lanjut nggak sih Pak yang diambil setelah observasi? Ada, misalkan ada kekurangan dulu di dalam hal mau belajar, berarti guru itu harus melengkapi mau belajar dan seterusnya gitu kan. Misalnya ada kekurangan guru dalam bidang apa di dalam kegiatan pembelajarannya, ya guru harus memperbaiki.
nggak ada yang ingin menambahkan. Ini sudah cukup. Mungkin dari kami ya Pak, sudah cukup untuk mengenai dari administrasi dan supervisi sekolah sepanjang di waktu depan ini. Kami sangat banyak terima kasih meluangkan waktunya dalam beberapa dan ini kami tutup aja ya Pak. Sekian dari kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita izin dokumentasi Pak foto bersama. Boleh. Makasih banyak ya Pak. Maaf mengganggu waktunya ya.